Halo semuanya, di video kali ini aku mau share dari apa yang aku pelajari dari khotbah Pastor Berry di hari Sabtu di EXO, yaitu adalah pasukan yang menyerang surga. Hari itu gembala saya mengajarkan tentang salah satu tokoh di Alkitab yang hari itu menjadi seorang penyerang surga, yaitu adalah Daud. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 4. Kalau misalnya kita pelajari tentang kisah Daud, hari itu Daud itu memiliki tugas yang amat sederhana, yaitu tugas yang diberikan oleh bapak dari Daud. Hari itu Daud itu menjadi seorang yang membawa makanan untuk kakak-kakaknya untuk berperang. Tapi di balik semua pekerjaan yang hari itu sederhana buat Daud, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk satu hal, yaitu kita baca di 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Hari itu hidup Daud itu normal. Seperti biasa dia melakukan semua kegiatan yang sederhana. Gembala saya berkata bahwa seorang penyerang surga itu gak pernah menyerah di dalam melakukan semua yang sederhana. Daud melakukan semua yang sederhana, yaitu membawa makanan untuk kakak-kakaknya dengan kesetiaan, dengan konsisten, dan dengan integritas hari itu. Itu yang Daud lakukan terus menerus. Sepertinya hidupnya hari itu sederhana, normal aja. Mungkin sama di dalam hidup setiap kita. Kita mungkin berpikir kalau hari ini hidup kita tuh baik-baik aja, nothing happen, semuanya normal. Tapi kita nggak pernah tahu sampai kapan di satu titik di dalam hidup kita itu akan muncul satu Goliat. Gembala saya berkata bahwa di dalam hidup ini kita tuh nggak bisa hidup tuh di dalam dua perahu. Kalau kita nggak mau ikut Tuhan, ya kita tanda kutip kita mengikuti apa yang iblis mau. Kita hari ini nggak mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, ya secara nggak langsung kita mengikuti apa yang iblis taruh di dalam hidup kita. Mungkin lewat dunia, mungkin lewat kenyamanan yang dibuat sama si jahat itu sedemikian rupa sampai kita tuh nggak ngeh kalau itu adalah perbuatan yang salah gitu. Jadi jangan sampai hari ini kita mengikuti atau mengambil apa yang hari ini iblis taruh di dalam hidup setiap kita. Karena apa sih? Iblis itu mau mengambil yang namanya waktu di dalam hidup kita, dan akhirnya kita kehilangan tujuan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Pastor Berry berkata bahwa penyerang surga itu hari itu kelihatannya sederhana. Si Daud itu kelihatannya sederhana. Apa tugas yang dia miliki hari itu? Hanya menjadi seorang yang membawa makanan buat kakak-kakaknya. Itu adalah sesuatu hal yang sederhana. Tapi seorang penyerang surga, mungkin secara covernya dia sangat sederhana, tapi di dalamnya dia mempunyai namanya senjata ilahi, pikiran yang dahsyat. Bahkan hari itu Daud sudah dilengkapi atau yang namanya dilatih terlebih dahulu sama Tuhan. Seringkali penyerang surga itu gak kelihatan. Mungkin hari ini kalau teman-teman mengalami yang namanya ketakutan, keminderan, gembala saya berkata ketika setiap kali kita itu melawan keminderan kita, itu artinya kita sudah menjadi seorang penyerang surga. Ketika kita memaksa diri kita untuk mengalahkan setiap ketakutan kita, keminderan kita, mengalahkan setiap kemalasan kita, kenyamanan kita, dengan kita terus melatih diri kita untuk yang namanya membawa jiwa, untuk menginjil, untuk bersaksi, itu adalah artinya setiap kita ini adalah seorang penyerang surga. Mungkin seorang penyerang surga itu buat dunia itu gak terlihat wow, tapi di mata Tuhan itu dinilai, dan di mata Tuhan itu yang dipilih sama Tuhan. Sama seperti hidup gembala saya, Pastor Berry, ketika di 29 tahun yang lalu, hari itu ketika Pastor Berry ditaruh dimanapun, Pastor Berry itu gak pernah mundur. Karena dimanapun seorang penyerang surga itu ditaruh, dia akan melakukan semua yang sederhana, semua yang dipercayakan akan selalu berhasil. Itulah seorang penyerang surga. Hari itu kita balik lagi ke kisah Daud. Hari itu Daud tuh cuman menjadi seorang Daud yang sederhana, yang melakukan tugasnya, yaitu adalah mengantarkan makanan. Tiba-tiba hari itu ada satu raksasa yang berdiri. Kita gak pernah tahu kapan raksasa itu akan muncul dalam hidup kita. That's why ketika kita terus yang namanya melatih diri, inilah ketika kita sudah biasa terlatih, kita gak akan menjadi takut. Hari itu di 1 Samuel 17 ayat 5 berkata seperti ini. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Itu hari itu baju yang dipakai oleh si Goliat. Dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira itu 5.000 shikal tembaga. Dan kita lanjut di ayat ke-10 dan ke-11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seseorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Gembala saya berkata bahwa Samuel hari itu gak dilatih untuk yang namanya bergaul dengan Tuhan. Hari ini kenapa kita overcomer selalu dilatih untuk yang namanya datang ke homecoming, datang ke komsel, datang di doa, bukan Selasa biasa, di Sabtu Minggu. Banyak
Alasannya karena kita sedang dilatih. Kita gak pernah tahu kapan akan ada momen satu raksasa itu muncul dalam hidup kita. Mungkin itu adalah masalah, mungkin itu adalah keadaan, ataupun gunung yang ada di dalam hidup setiap kita. Apakah ketika itu datang kita malah mundur seperti Saul, atau kita malah berkata sebaliknya seperti Daud, bahwa berkata aku ini sudah dilatih. Hari itu di 1 Samuel 17 ayat 14-15 firman Tuhan berkata, Daudlah si bungsu yang ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Hari itu Daud selalu pulang dari Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Itu adalah kegiatan sederhana yang Daud lakukan. Daud hari itu hanya mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Tapi hari itu yang berani menjawab Goliat hari itu adalah yang bernama Saul, yang bagi dunia tidak dilihat. Hari itu di ayat 32 berkata seperti ini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan seorang Filistin itu. Bahkan hari itu Daud berkata, ketika mungkin hari itu barisan para tentara Israel dan bahkan Saul aja nggak memandang Daud itu tanda kutip setengah mata gitu ya. Tapi hari itu Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seorang domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepas domba itu dari mulutnya. Kemudian aku akan berdiri menyerang, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Hari itu Daud dengan pede, seorang Daud yang hari itu berumur hanya 17 tahun. Tapi Daud berkata, hari itu aku ini sudah dididik, aku ini sudah dilatih. Dan hari itu yang Tuhan latih dalam hidup Daud adalah apa? Kegigihannya. Daud dilatih kegigihannya di dalam setia, di dalam hal yang perkara yang kecil, yaitu apa? Mengembalakan kambing domba, mengantar makanan untuk kakak-kakaknya. Hal yang sederhana, hal yang kecil, tapi Daud ditemukan dapat dipercaya. Hari ini mungkin yang domba yang ada di dalam hidup kita mungkin gak kelihatan wow bagi banyak orang. Mungkin itu adalah hal yang sederhana yang dipercayakan dalam hidup kita. Tapi mau gak kita melatih diri kita untuk yang namanya dapat dipercaya dari hal-hal yang terkecil. Mungkin itu hal sederhana seperti kita membaca buku rohani, ataupun kita bersaksi di sosial media. Itu adalah latihan-latihan kecil yang one day membuat kita itu menjadi terlatih. Daud itu punya satu hal, yaitu adalah holy anger. Jadi gembala saya berkata untuk menjadi seorang penyerong surga butuh yang namanya memiliki holy anger. Di 1 Samuel 17 ayat 36-37 berkata seperti ini. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu seorang binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Gembala saya berkata, jadilah anak muda yang seperti Daud, yang dilatih di dalam kegigihannya. Jangan menjadi anak muda yang ketika ada masalah datang, ketika ada raksasa datang dan kita menjadi lari. Tapi biarkan kita menjadi seorang Daud yang dipercayakan dari hal-hal kecil dan melakukannya dengan begitu konsisten dan melakukan itu dengan kesetiaan. Karena apa? Itulah latihan-latihan yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Dan di ayat terakhir di 1 Samuel 17 ayat 45-46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Itu yang Daud katakan. Di hari itu bangkit menjadi seorang yang sudah terlatih. Lewat apa? Latihan kecil yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Hanya menjadi seorang yang mengantar makanan, hanya menjadi seorang yang mengembalakan kambing dan domba. Tapi hari itu Daud berdiri di antara semua para tentara Israel dan melakukan di antara Saul hari itu. Tapi itulah yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kita. Jadilah penyerong-penyerong surga yang dilatih dari hal-hal yang sederhana dan hal-hal kecil. Tapi ketika raksasa itu one day datang dalam hidup kita, kita menjadi orang yang stand up dan berkata bahwa kita akan maju dengan nama Tuhan kita. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Jadi
jadilah para penyerong surga yang maju bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi maju dengan kekuatan dengan nama Tuhan Yesus di dalam hidup setiap kita. Semoga video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.